Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadi Saladitya Kunchoro dari kelas 11 TKJ 1 absen 34. Di sini saya akan melakukan tutorial konfigurasi SSH server pada Debian 9. Pertama-tama kalian buka settingan, ubah networknya untuk dimana adapter 1 biarkan adapter dan ini name dari WiFi hardware dari WiFi kalian yaitu 4.2 Sonde dan saya menggunakan yang kedua, dan premis modenya pastikan allow all, yaitu kalian start. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu SSH. SSH atau Secure Shell adalah salah satu jenis aplikasi yang berfungsi sebagai protokol remote access machine server. Dan protokol yang pertama kali diperkenalkan oleh Datu Yolngen dari Universitas Helsinki dari Finlandia. Cara kerjanya yaitu proses kaca koneksi remote access dengan SSH dalam sebuah jaringan dapat terjadi jika terdapat aplikasi SSH client dan SSH server. Tahapan awal dimulai dengan request pin dari klien melalui port dengan nomor angka besar menuju default port kerja SSH server yang berada pada port 22. Jika port SSH telah dibuka dan disetujui oleh aplikasi SSH server, terjadilah seksi koneksi antar klien dan server. Selanjutnya, komputer klien akan meminta public key dan host key dari server tujuan ketika pertama kali terhubung dengan protokol SSH. Pada bagian inilah server akan menentukan jenis algoritma yang akan dipakai untuk mengamankan transmisi data yang terjadi dengan drill dash atau ADA atau yang lain. Komputer klien akan menciptakan JSON key serta mendeskripsikannya dengan public key yang diperoleh dari server. Begitu pula SSH server akan mendeskripsikan JSON key dari komputer klien dan mengkripsikannya kembali dengan public key yang dikirimkan oleh klien. Selanjutnya JSON key tersebut dikirimkan ke komputer untuk diverifikasi. Itu penjelasan singkatnya. Setelah itu kalian login sebagai root dan passwordnya juga kalian login sebagai root dan kalian pergi ke etc network interface untuk mengubah networknya. Di sini untuk Epson 3 berfungsi untuk penghubung antara Debian 9 dengan internet dan EPOS 8 untuk penghubung antara server Debian dengan klien Windows. Dan Epson 3 ini saya menggunakan static. Kalian juga bisa menggunakan DHCP. Pada yang baris ini allow output Epson. Biarkan kalian aktif bila kalian menggunakan DHCP. Kalau kalian menggunakan static, pastikan networknya sama. Kalian cari cmd command prompt. Kalian ketikkan IP config. Nah, ketika networknya sama, untuk IP-nya kalian tinggal ganti pada host ID-nya dan gateway-nya biarkan sama dan subnet mask-nya biarkan sama, yaitu 255.255.0. Dan EPOS 8 kalian bisa isi networknya sesuka kalian, itu kalian GTRX, yaitu kalian menggunakan perintah min etc min init network restart. Di sini tidak saya akan restart karena tidak saya ada rubah. Bila kalian ada perubahan, kalian enter dan tunggu hingga oke. Setelah itu kalian cek apakah telah terhubung dengan internet menggunakan perintah ping 8888. Nah, setelah itu kalian pergi ke shortlist menggunakan perintah nano spasi garis miring etc apt shortlist. Nah, di sini saya menggunakan yang ini tab http://2 garis miring tab debian.org/debian/main config.
Kalian bisa mengetik di Google untuk melakukan perintah. Nah, saya beri contoh, yaitu search list Debian 9. Kalian ini setelah itu, setelah kalian selesai, pastikan setelah kalian mengisi yang lain kalian tutup menggunakan pagar. Setelah itu kalian simpan. Setelah itu kalian menggunakan perintah apt update. Kalian tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah itu kalian baru install aplikasi dari SSH, yaitu Open SSH Server. Menggunakan perintah apt install Open SSH Server dan enter. Nah, setelah selesai, biasanya SSH telah terinstall di awal bila kalian menceklis atau membintangi bagian SSH servernya. Setelah itu kita konfigurasi dengan perintah nano min etc garis miring sih, bukan min, etc SSH config. Nah, di sini sebentar kita cari yang port. Nah, untuk mengaktifkan portnya kalian tinggal hapus tanda pagarnya. Itu saya ingin mengubah port default ini menjadi absen saya jadi 34. Setelah itu kalian juga bisa di sini ini permission login, kalian hapus tanda pagarnya untuk mengaktifkan. Kalian ubah menjadi yes, dimana root bisa login. Setelah itu kita juga bisa menambahkan user siapa saja yang bisa login dengan perintah hello user. Di sini kita menggunakan nama usernya yaitu SSH user. Setelah itu mungkin segini saja konfigurasinya. Bila kalian ingin mengecek konfigurasi lebih lengkap, kalian bisa lihat di Google, atau saya tambahkan sedikit lagi, dimana kita membatasi kesalahan yaitu sebanyak 2. Misalnya kesalahannya lebih dari 2, maka dia tidak bisa join lagi atau dia akan terkick ya. Kita hapus yang ini kan 6, kita ubah menjadi 2 saja. Kalian ctrl y enter. Setelah itu kalian restart saja menggunakan etc slash nano init SSH restart. Setelah berhasil, di sini saya akan membuka Windows 7. Nah, pastikan Windows 7 ini pada networknya yaitu horizontally adapter, dan pastikan name-nya sama seperti Debian server Debian 9-nya. Kita tunggu hingga proses bootingnya selesai. Di sini untuk mencoba SSH kita perlu mendownload aplikasi yaitu bersama bukti pada Google. Jadi pastikan kalian telah mengonfigurasi routing statik pada video sebelumnya untuk bisa menghubungkan klien ini dengan internet. Kita tunggu hingga terhubung dengan internet. Hubung. Saya buka Chrome. Kita ketikkan bukti, enter. Itu ini yang paling atas.
klik yang ini saja, here. Kalian bisa download yang ini atau yang ini, kayaknya sih lebih baik ini, atau yang ini juga bisa. Saya download yang ini saja. Kita tunggu hingga prosesnya download selesai. Kita enter, kita run, kita next, kita install. Kita tunggu hingga prosesnya install selesai. Kalian just saja finish. Di sini kalian cari putih. Nah, yang ini itu kalian masukkan network kalian 168.34.1, dan portnya tadi sudah saya hubung jadi 34. Oh ya, pasti kalian terhubung dengan networknya atau dari DP9 nya. Kalian konfigurasi di sini. Di sini saya menggunakan DHCP, jadi IP-nya telah diberikan langsung dari server. Bila kalian belum konfigurasi DHCP, kalian masukkan di sini, pastikan networknya sama dan ubah host ID-nya. Subnet masknya kalian klik, langsung akan muncul angkanya, dan gateway-nya ini IP dari server Debian-nya atau IP dari Empos 8-nya. Dan oke, terus kita coba login, open, kalian offset saja. Pertama-tama kita coba login sebagai root. Ini passwordnya sama, yaitu Rizal. Rootnya nggak bisa, kita coba lagi root. Salah, dan kita oke. Karena 2 kali kesalahan maka langsung terputus dengan SSH-nya. Kita coba menggunakan user saja. Tadi kita langsung add user SSH user, ketik 1, enter, enter, y, enter. Setelah itu kalian putih, kalian login lagi, 192 1 itu kalian ubah portnya. Oke, baru kita coba user, passwordnya 1. Nah, masuk. Lalu kita mencoba membatasi IP yang bisa join pada SSH server. Kita cek dulu, saya mendapatkan IP berapa, status detail. Nah, di sini saya mendapatkan IP 192.168.34.125. Ya, kita coba mengambil IP tables main input, setelah itu main s 192.168.34.1. Kita hubung titik 45 saja, itu /24 min p TCP di port, ini port dari SSH-nya yaitu 34, itu min c, offset
ini untuk memberikan bahwa 45 ini hanya bisa mengakses, maka kita blokir semua yang ingin mengakses melalui perintah ini. Kalian ganti saja 0, yaitu ini ubah menjadi drop. Misalnya drop, yaitu kalian enter. Untuk melihat konfigurasinya, kalian tuliskan ip tables min t nat min besar. Oh, tak bisa. Bentar, saya cari. Untuk melihatnya, kalian bisa menggunakan perintah ip tables spasi min l. Di sini saya telah menyertakan yaitu ip tables min l dan muncul abstrak TCP. Yaitu saya akan jelaskan yaitu ip tables sebagai perangkat. Pertama saya jelaskan apa itu ip tables. ip tables sebagai perangkat lunak atau sebagai filter atau firewall untuk menyaring paket dan NAT umumnya telah tersedia secara default. Min A yaitu memberitahu ip tables untuk menambahkan aturan ini ke rantai input. Input sendiri yaitu memegang aturan untuk lalu lintas yang diarahkan pada server. Min S yaitu IP. Jadi min S spasi IP yang dituju yaitu ada menunjuk alamat yang diizinkan atau tidak. Garis miring 2 garis min 2 min di port yaitu spasi portnya apa yaitu menunjukkan portnya. Min J atau jam memberikan keputusan dan jika aturan ini cocok maka lompat untuk menolak. Yaitu upset sendiri adalah firewall akan menerima paket dan drop pada firewall akan menghancurkan paket. Itu kalian pergi lagi ke sini, kalian close, kita coba akses lagi. Oke, kita coba login lagi di putih dan login lagi 192.168.34.1. portnya kalian pastikan telah kalian ubah, bila tidak maka tidak tersambung. Saya lupa restart makanya sini belum. Di sini saya telah menemukan kesalahannya, di mana saat kita memberi izin kepada IP sesuatu tidak memerlukan netmasknya, karena saat kita menginputkan netmasknya juga, maka IP tersebut berubah menjadi IP subnet, yang dimana saat kita menginputkannya yaitu IP-nya adalah 192.168.34.45. Saat kita lihat di IP tablesnya malah menjadi 192.168.34.0. Jadi yang benar itu tidak perlu memerlukan netmasknya. Kalian bisa hapus dengan mengubah IP tables spasi min D besar. Yaitu kalian hapus juga yang 00, karena kalau bila yang 00 terinput duluan maka dia akan memblokir IP 45 juga yang seharusnya bisa mengakses SSH-nya. Yuk kita lihat lagi di IP sudah hilang. Atau kalau kalian ingin cepat, kalian bisa menggunakan perintah seperti ini. Kita masukkan dulu, kita lihat. Kita masukkan ini IP tables min F besar. Lalu kita lihat langsung hilang. Kita masukkan lagi yang IP tables. Nah ini
Nah, yang ini kalian hapus netmasknya, dan ini kalian juga masukkan yang 00 tadi. Tinggal kalian tekan panah ke atas, kalian tinggal pilih yang perintah sebelumnya sudah kalian masukkan, yaitu kalian buka IP tables. Nah, itu kita lihat IP tablesnya lagi. Novenda IP tables min n L besar. Aslinya bisa IP tables min L besar. Ini sudah. Kita pergi ke klien, kita X, jika putih harusnya tidak bisa. Oh ya, saya lupa. Kita ini asasnya kita restart terlebih dahulu saja. Terus 168.4.1 ganti. Nah, di sini si putihnya tidak bisa masuk karena kita telah membatasi di mana IP 192.168.34.45 saja yang bisa, dan selain itu dia akan memblokir semua IP-nya karena kita menunjukkan IP 0 netmask 0 dan request network. Untuk supaya kita bisa masuk, kita ubah IP-nya properties, karena saya melakukan DHCP karena kita ingin cepat. Apakah 4.45 Terus di sini kita lihat dulu apakah servernya telah terhubung. Kita ping 292.168.34.1 TTL. Itu kita pergi ke putih lagi, kita masukkan 90. Oke, gampang. Nah, sini sudah bisa. Sini saya mencoba login. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.